Pemirsa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut sikap masyarakat yang kurang disiplin terhadap protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab peningkatan dan juga penularan kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah. Padahal menurut Ganjar, anggaran Pemprov untuk penanganan COVID-19 masih aman untuk membantu percepatan pemulihan. Lebih lengkap mari kita simak liputan Febrian Ahmad dan juga juru kamera Wahyu Sigit. Pemirsa, di saat sejumlah wilayah di Indonesia akan menerapkan new normal, namun tidak dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah masih belum akan menerapkan new normal dalam waktu dekat. Namun sejumlah persiapan juga akan dilakukan melihat kondisi dari perkembangan kasus positif COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pak, mungkin bisa dijelaskan sampai dengan saat ini seperti apa grafik dari COVID-19 di Jawa Tengah? Apakah sudah ada tanda-tanda akan ada penurunan signifikan, Pak? Iya, kalau kita melihat grafiknya, Semarang malah naik, Temanggung naik, Wonosobo juga naik turun begitu ya. Kudus juga menjadi perhatian kita. Artinya apa? Ada beberapa kabupaten kota yang menjadi perhatian kita. Maka saya sangat hati-hati untuk menyampaikan jangan tergesa-gesa. Tapi semua harus menyiapkan normanya dulu, bukan normalnya dulu. Norma ini lebih penting dan insya Allah hari ini akan saya tanda tangani instruksi Ketua Gugus Tugas Jawa Tengah, dari Gubernur Jawa Tengah, akan kita siapkan. Kalau tidak salah ada 6 poin yang paling penting untuk kita sampaikan kepada kawan-kawan Bupati Wali Kota, yang nanti secara sektoral akan disiapkan. Nah itu yang menjadi catatan kita. Karena memang kita lagi mencoba untuk mengeksekusi perintah Presiden terkait dengan kapasitas yang sehari rapid testnya 10.000 menjadi 20.000. Ya, nah sekarang dengan kondisi seperti itu kita akan mendorong untuk percepatan itu sehingga yang di Jawa Tengah harus berpartisipasi. Saya sudah sampaikan pada kawan-kawan Bupati Wali Kota nggak usah takut dengan image, nggak usah takut dengan citra. Seandainya kita bisa memburu semakin banyak warga untuk bisa kita ketahui, itu jauh lebih bisa kita lakukan treatment. Perlakuan terhadap kelompok-kelompok, komunitas-komunitas maupun masyarakatnya itu sendiri. Maka sekarang lagi gencar. Di mana-mana kita lakukan rapid test massal agar kita bisa tahu. Dan proses-proses tracingnya. Ini yang sekarang lagi coba kita tingkatkan sehingga teman-teman saya minta untuk perhatian dulu di sana. Kalau kita bicara tentang penyebaran, Pemprov tentunya juga sudah melakukan evaluasi dari berbagai program yang dilakukan untuk menekan ini, Pak. Dari hasil evaluasi itu, kesulitannya seperti apa, Pak, ya ditemui di lapangan sehingga masyarakatnya cukup sulit untuk diatur dan juga penyebarannya masih terus terjadi? Disiplin, sosialisasi dan disiplin. Maka mesti agak ada penekanan yang lebih serius. Mas, sudah kita cek ya, pasar. Saya tadi pagi ngecek pasar Karangayu, Mbak. Pasar Karangayu langsung sama Pak Wali Kota Semarang langsung ditata, bagus. 3 hari disemprot dulu karena ada yang reaktif kemarin. Terus kemudian dilakukan penataan ulang di kotak-kotakin. Nah tadi saya cek udah mulai bagus, udah mulai tertib mereka di kotak-kotak. Tapi ada 1-2 yang tidak tertib. Maka saya sampaikan, oh berarti harus ada penegakan hukum di situ. Umpama mulai pintu masuk dijaga. Kamu nggak pakai masker keluar, nggak boleh masuk. Kamu cuci tangan dulu. Gitu. Para pedagang semuanya harus masuk di kotaknya ya. Anda bisa diatur nggak? Kalau Anda nggak bisa diatur, keluar dari sini. Nah, yang begitu-begitu ini menjadi penting untuk dilakukan. Ada dinamika yang berbeda ya, yang berkembang. Maka kemarin kita tambahi relawan-relawan untuk melakukan tracing ya dan surveillance. Nah ini kenapa kita minta seperti itu, karena ada yang satu tidak taat. Ada yang kemarin itu kita mencoba mentrace. Ini tertularnya dari mana? Oh ternyata ada dia supir, terus kemudian dia habis pergi merantau. Nah waktu pulang dan sebagainya ini tidak pernah mau melapor. Itulah di antara tanda petik saya katakan bocor di mana-mana. Nah inilah kemudian kita meminta di level desa membantu perangkat desa, tetangga kiri kanan, lembaga Jogotongo yang kita sampaikan itu untuk memberikan informasi itu. Jadi variannya sangat banyak. Begitu. Kalau untuk anggaran, Pak, nggak ada masalah, Pak, ya? Sampai hari ini anggaran masih cukup, masih bisa di-cover, peralatan masih cukup, maka Provinsi juga selalu komunikasi dengan daerah-daerah ini. Anda perlu bantuan apa? Bantuan personil, terus kemudian bantuan peralatan, begitu. Kalau seluruh anggarannya, karena refocusing-nya udah jalan semuanya. Sambil juga kita bicara yang mengontrol bantuan sosialnya, sehingga masyarakatnya merasa ini aman, sudah tenang dulu, begitu ya. Maka kalau mereka harus di rumah, kan harus kita jamin, kan, mereka tenang, gitu. Tempat wisata, Candi Borobudur akan segera dibuka. Apakah tidak khawatir, Pak, akan terjadi
kembali? Belum Candi Borobudur belum akan dibuka. Jadi kemarin saya mengikuti bagaimana simulasinya. Dan pengelola TWC-nya sudah bicara dengan saya, Pak Tio, Pak Gu petunjuknya apa? Nanti dulu, kita lihat dulu ya trennya seperti apa. Nah, Kabupaten Magelang itu ada satu desa namanya Kerincing. Saya kunjungi kemarin kadesnya. Itu satu RT itu bisa bayangin loh, 20 lebih satu RT. Dan itu kejadiannya, Pak, kenapa itu terjadi? Pak, awalnya nggak diketahui, Pak, karena ada istrinya itu lagi merawat orang. Istrinya tidak tahu kalau yang dirawat itu positif. Kemudian dari istrinya akhirnya tertular, ya. Ini merawat di rumah loh ini, merawat di rumah. Jadi dia pekerja domestik di situ. Terus kemudian ini menulari suaminya. Suaminya sopir. Pada saat orang tuanya meninggal, mereka melakukan doa bersama di situ, tahlil lah gitu ya. Ternyata semua yang hadir itu ketularan. Maka sebenarnya dari tracingnya itu ketahuan bahwa ternyata disiplin warga belum. Nah, kaitan dengan itu karena ini wilayahnya meskipun jauh dari candinya, maka saya lihat mari dicek satu persatu dari kecamatan dan desanya. Karena di kecamatan dan desa itu provinsi punya petanya. Mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Nah, saya udah bicara dengan TWC Borobudur kemarin, tolong ini belum dibuka. Tapi kalau minggu ini mau diuji coba dengan komunitas yang kecil silahkan. Pak Ganjar berapa? Oke, 100 orang silahkan. Maka 100 orang itu kemarin kita minta untuk satu wisatawan yang sebenarnya sudah ada yang mau booking, tapi komunitasnya kecil sekali. Saya bilang, udah itu aja dipakai untuk uji coba. Ajak juga pelaku pariwisata, ajak juga tim media, agar bareng-bareng semua bisa melihat. Nanti kita evaluasi. Mungkin weekend berikutnya kita coba lagi dengan jumlah komunitas yang lebih sedikit, tapi komunitas. Kan komunitas ini sudah ada nih. Mereka yang dari kelompok-kelompok pariwisata yang betul-betul kita bisa yakin mengontrol. Baru setelah itu kita baru bicara buka. Jadi saya belum bicara buka ini, baru mau simulasi dan uji coba dulu. Karena Pak Ganjar khawatir, ya khawatir saya. Kalau enggak gimana? Perintah Presiden sudah jelas, awas loh, jangan sampai ada gelombang kedua. Itu yang bisa mencegah ya kita sendiri, maka jangan tergesa-gesa. Pak, ada imbauan untuk masyarakat untuk lebih disiplin. Teman-teman masyarakat, kita tidak bisa ngeyel pada soal ini. Saya tahu betapa sulitnya. Tapi kalau kita berada di daerah wilayah merah, maka kita mesti hati-hati betul. Saya contohkan yang di Jawa Tengah, umpama di Kota Semarang atau Temanggung yang hari ini. Laporannya tinggi terus Temanggung itu. Maka saya minta tracingnya segera dilakukan. Kekuatan SDM-nya ditambah. Sosialisasinya disampaikan. Maka jangan sampai normal baru atau kenormalan baru itu menjadi euforia. Seolah-olah semua sudah selesai. Tidak. Karena merubah perilaku itu tidak bisa setiap saat, harus perlu dilakukan kebiasaan terus-menerus dan harus ada yang mengawal. Maka partisipasi masyarakat wajib. Pakai masker itu wajib, jaga jarak itu harus otomatis. Maka itu harus menjadi kebiasaan kita sendiri. Cuci tangan harus sesering mungkin. Itu bagian dari kebutuhan kita, bukan kebutuhan orang lain, kebutuhan kita. Maka kalau kita bisa menjaga, orang lain juga akan bisa menjaga juga. Terima kasih Pak Ganjar sudah mau bergabung bersama kami di Metro TV, dan seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah, peran serta masyarakat diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Dari Semarang, Febrian Ahmad, Wahyu Sigit, Metro TV.